Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kalapas sebenarnya dan saudara-saudaraku di Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Teman-teman, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas syukur yang terus-menerus kita tancapkan dalam keseharian kita. Karena bagaimanapun juga apapun yang terjadi adalah bagian daripada kasih sayang Allah. Selamat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulu sebelum saya ini pun rawuh matur kabarnya kalau saya nyapa dulu. Kabarnya pun saya kurang banter saya ada seorang ulama yang mengatakan ketika kau membaca Al-Quran, bacalah seolah-olah Al-Quran itu sedang diturunkan kepadamu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, koyok-koyok seakan-akan Al-Quran itu sedang diturunkan kepada kita. Mari kita melatih kesadaran itu, karena Al-Quran ini bukan sesuatu yang dimuseumkan, meskipun dia ini diturunkan ketika Kanjeng Nabi masih hidup, tetapi bukan berarti ini adalah kita masa lalu. Artinya fungsinya, maknanya itu akan terus-menerus relevan dan punya kaitan dengan kehidupan diri kita di setiap saat, di setiap tempat. Dan ini ada ayat, saya ingin mengajak kita semua untuk merayakan ayat ini. Merayakan itu maksudnya bukan bergurau-gurau, bukan. Artinya kalau Allah itu sedang mengajak dan terus-menerus mengajak diri kita untuk senantiasa kembali dan kembali. Jadi maksudnya berkasama bukan karena gaya, karena waktu tidak gaya. Ini ayat yang halus banget, bisa Allah itu mengambil diri kita. Nah di beberapa kalimatnya itu bukan hanya Allah ingin menunggu kita, tapi juga ingin mengampuni kesalahan-kesalahan kita sekaligus dibarengi dengan sifat kasih sayang, sifat ar-Rahim, yaitu Az-Zumar ayat 53. Nanti dengan bisa cek sekali-kali kalau ngaji itu tidak ada salahnya kita diawali dibaca-baca artinya juga tidak masalah, meskipun itu terjemahannya kita punya kesadaran bahwa terjemahan tentang Al-Quran tapi itu penting untuk kita supaya menambahkan kualitas pemahaman kita. Jadi di ayat ini Allah ingin memberikan ketenangan kepada orang-orang yang merasa dirinya itu sudah berputus asa, sudah melampaui batas, sudah koyok dalam harapan, koyok kocok soy aku kabeh, dan keluarga soy aku, sehingga akrab saya tulis naik ketemu rasa asing, sehingga naik nyokok gak apa saya begitu lihat keadaan kita dengan kondisi tertentu seakan-akan mereka menjauh dan sebagainya. Ada kondisi hidup di mana kita itu merasa asing di tengah keramaian. Ada kondisi hidup di mana kita itu melihat banyak orang tapi kok rasanya nggak ada sambungannya. Nah itu adalah sebenarnya dalam tanda petik itu adalah kondisinya Allah kehendaki supaya kita itu selalu mendekat kepada Allah tanpa punya ketergantungan rasa, tanpa punya ketergantungan emosional kepada sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Allah memanggilnya dengan hamba, bukan dengan manusia, bukan dengan siapa-siapa, bukan dengan nama pangkat, bukan dengan nama golongan, tapi hamba. Jadi hamba ini panggilan yang luar biasa. Sampaikan kepada mereka. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah berlebihan terhadap diri mereka sendiri. Berlebihan maksudnya melewati batas. Terus lakukan sembarang kali, terus rusak bumi, terus merasa dirinya hancur luar biasa. Katakan kepada mereka, janganlah berputus asa kepada rahmatnya Allah. Silakan putus asa pada harapan selain Allah. Silakan memiliki rasa insecure atau tidak percaya, tidak nyaman kepada apapun, tapi jangan kepada rahmatnya Allah. Karena memang karena sesungguhnya Allah itu yang berubah, Allah itu mengampuni dosa jami'ah itu semua kabeh diampuni. Kemudian Allah menegaskan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia itu al-ghafur, itu maha pengampun. Al-ghafur beda dengan al-afu. Kalau al-afu itu menghapus. Kalau al-ghafur itu mengampuni semuanya. Kalau al-ghafar itu mengampuni dosa yang terus menerus secara kualitas. Kalau al-ghafur itu dosa yang kecil maupun dosa itu ditutupi oleh Allah. Sesuatu yang sudah ditutupi itu kan seolah sudah tidak ketok ya, seolah sudah tidak ada. Kemudian disusul dengan sifatnya ar-rahim. Ar-rahim sebagaimana yang bismillah dulu pernah kita jelaskan. Ar-rahim itu sifatnya kasih sayang yang mendalam. Al-Rahman itu sifat kasih sayang yang meluas. Jadi Allah tidak hanya mengajak kita untuk berdekat, tetapi juga apa? Allah menyediakan ampunan sekaligus memberikannya dengan sifat ar-rahim, menyambungnya dengan sifat ar-rahim. Ar-rahim itu jero kasih sayang yang mendalam. Kemudian ini dilanjutkan, wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wa anibu dan kembalilah ila rabbikum kepada Tuhan dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab di mana engkau tidak lagi tertolong. Jadi mari kita gunakan sisa hidup kita ini untuk senantiasa kembali dan kembali. Kapanpun dimanapun, dan Allah sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat daripada kesadaran kita. Bahkan dia ada sebelum kata ada sendiri itu ada. Allah itu dekat sebelum kita menyadarinya. Allah selalu ada sebelum kita memanggilnya. Bahkan Allah selalu menunggu kita untuk selalu kembali dan kembali. Setiap nafas mungkin kita tidak pernah menghitung, tapi sebanyak itulah sebenarnya kesempatan untuk bisa kita kembali kepada Allah secara terus menerus dengan kesabarannya tanpa henti. Misalnya dalam keadaan gabut ini juru kamar itu hiburan dengan apa? Hiburan dengan apa biasanya? Pasti tadi kan? Apa? Sekat orang. Apa ya? Sementara ukur ya. Nah, sementara ukur biasanya ukur kan kode-kode kita itu memberikan aura positif pada lingkungan sekitar. Dan itu dalam keadaan turun itu rahmat Allah itu turun sebenarnya. Sekat itu kan ini sekat itu loh, kalau sampai mati lah itu. Kalau sampai mati, dia ada skala prioritasnya. Pion yang mati lah kok. Ini kalau sampai ratunya sih mati. Artinya apa dalam hidup memang harus ada yang dikorbankan. Sementara intinya ratunya itu sampai kesekat sampai gak bisa melangkah. Kan ini loh sekat. Pion cilik-cilik saya kok dia selesai. Nah perlu setelah di kayak masih tahu. Tapi kalau sampai rojo mati. Sebabnya rojo mati harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya mari kita cari yang tidak boleh mati dalam hidup kita itu apa saja. Oke, mungkin ngalami masa lalu sudah kena di mana nggak bisa kita ulangi. Mungkin sudah kehilangan teman, mungkin sudah kehilangan pekerjaan, mungkin sudah kehilangan apa. Kan masih dalam satu kan masih ada dari kesempatan ibarat itu. Ibarat perahu kan turun ke sekat sampai sekat mati. Masih ada loh sekat mati. Dan mau berbicara apa yang sih gak boleh mati nih udah mesti tak cekel aku beri sampai sumber paling inti dalam intinya inti itu harus sampai mati ke sekat. Jangan kalah dengan
kehidupan. Nah, Al-Quran yang kita baca terus-menerus itu memberikan jurus, memberikan resep, memberikan kata-kata, memberikan ajaran yang kita tidak boleh sampai mati benar-benar, kalah benar-benar, itu tidak boleh. Kita diberikan oleh Allah ini iftahul jannah la ilaha illallah, kunci suatu la ilaha illallah. Ini tiga ilaha illallah, tiga Al-Quran, ya Bismillah. Untuk sampai kalah yang gue, untuk sampai kalah sekali mau, nah pion-pion mau mati-mati aku kopi dan sebagainya mau, nah perlu sekali tapi ratu ini juga sampai mati. Mari kita cari itu, mari kita pegang la ilaha illallah sampai kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan sampai di akhir hayat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemenangan yang agung. Inna fatahna laka fathan mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Oleh sebab itu dalam Al-Fatihah kita selalu diberikan diajarkan untuk ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk di jalan yang lurus. Dan ini terus-menerus kita, karena kita butuh petunjuk secara terus-menerus, maka Al-Quran Al-Fatihah itu kita ulang-ulang supaya kita semakin sadar bahwasanya kita ini terus-menerus butuh Allah, butuh bimbingan, butuh Allah, butuh bimbingan. Pun mewakili seperti biasa, mari salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ya